Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat datang di ibadah minggu ini. Gak kerasa teman-teman, kita udah sampai ke pertengahan Februari. Padahal baru kemarin rasanya, buat gue pribadi sih kayaknya baru kemarin gitu kita ngerasain Natal, kita ngerasain tahun baru. Bukan tahun baru Cina ya, tapi tahun baru yang 2021. Karena tahun baru Cina kan baru seminggu lalu ya. Dan waktu yang berlalu begitu cepat itu kadang-kadang buat kita lupa ya. Bahwa itu membuktikan penyertaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Kalau kita berkaca dari tahun 2020, udah banyak banget yang kita lewati. Kita udah, mungkin ada beberapa yang mendapatkan banyak, tapi ada juga yang gak sedikit juga yang kehilangan banyak di 2020. Bahkan di 2021 pun sudah ada banyak yang kehilangan, udah banyak yang
udah banyak rasa senang, banyak rasa sedih yang bercampur dari 2021. Tapi satu hal yang menarik bahwa penyertaan Tuhan tahun 2020, 2021 dan seterusnya akan terus sama dalam hidup kita. Dan itu adalah satu hal yang begitu ajaib, begitu besar dalam hidup kita, kasih Tuhan. Dan saat ini teman-teman, kita bisa datang beribadah walaupun gak bareng-bareng dalam satu ruangan yang sama, tapi dengan platform yang sudah ada ini, yuk mari kita mau serius, kita mau menunjukkan rasa syukur kita, rasa hormat kita sama Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini, kita naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita naikkan pujian dari awal lagi, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih serius lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota namun kasih setiamu tak pergi, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul pada minggu pagi ini dengan suasana yang baik. Kami bersyukur dan sebentar lagi kami akan masuk ya Tuhan dalam hadirat-Mu, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami akan pelajari tentang Engkau, tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan yang bimbing kami. Tolong ibadah ini dari awal hingga akhir agar boleh berjalan dengan baik. Dan tolong kami agar kami boleh menunjukkan sikap hormat kepadamu ya Bapa. Tolong kami agar kami bisa memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Teman-teman, beberapa waktu ini gue ngerasa gue cukup jauh dengan Tuhan. Gue ngelakuin berbagai aktivitas rohani kayak berdoa, baca renungan, ikut kebaktian, dan hal lain semacamnya itu hanya sebatas rutinitas. Tapi suatu kali satu renungan ngingetin gue kalau Tuhan tuh selalu sediain berkatnya dalam hidup kita. Yang kadang juga kita gak kepikiran kalau Tuhan tuh bakal sediain itu. Cuman Tuhan selalu kasih itu. Dan kita berkali-kali jatuh dalam dosa karena kita gak sadar kalau Tuhan tuh selalu ada buat kita, padahal kita gak layak. Kita adalah manusia berdosa yang benar-benar gak layak dapat kasihnya. Dan yang kita bisa lakuin untuk balas kasihnya adalah cuman sembahan dan pujian kita. Mari teman-teman, sebelum kita mengakui segala dosa kita nyanyikan kasih setiamu. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita.
Saya ingin mengajak teman-teman merenungkan satu hal tentang identitas kita di dalam Kristus. Saya dan teman-teman adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dianugerahkan keselamatan oleh Kristus Yesus. Seharusnya sebagai anak-anak Allah, kita menjalankan fungsi kita menjalankan aktivitas kita di dalam koridor sebagai anak-anak Allah. Tapi tentunya teman-teman, dalam perjalanan kita banyak gagal, kita banyak melakukan kesalahan. Untuk itu mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, di sepanjang minggu ini, kami telah lalai melakukan tugas kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Kami lalai melakukan segala tanggung jawab kami sebagai anak-anak Allah. Kami tahu kami adalah anak-anak Allah, tapi pekerjaan kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Kami lebih banyak menuruti keinginan hati kami daripada kami menuruti keinginan hati Allah. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Engkau ampuni kami. Dan terutama Tuhan, di dalam kehidupan kami satu minggu yang akan datang ini, berikanlah kepada kami kekuatan untuk mewujud nyatakan cinta kasih-Mu, untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam kami, sehingga Allah mengenal kami sebagai orang-orang yang setia dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Jevin Sengge. Dan teman-teman, mari kita coba untuk membuka hati kita coba untuk merenungkan firman Tuhan dengan serius hari ini. Kita coba untuk menikmati firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita seperti sebuah bejana yang mau dibentuk sesuai dengan keinginan sang pembuatnya, yaitu Tuhan. Mari kita serahkan seluruh jiwa kita, seluruh pikiran kita, akal budi kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian, Bejanamu.
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan ulangi lagu dari awal lagi. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan padaku, Jevin. Shalom teman-teman Korem dimanapun kamu berada, kembali lagi dengan saya Jevin Sengge. Saya sungguh bersyukur boleh melayani firman Tuhan di GKY Puri, khususnya di Korem pada hari ini. Dan kiranya kebenaran Tuhan boleh diberitakan dan kita boleh mengalami transformasi karena kebenaran itu kita peroleh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami boleh datang bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Kami ingin mengenal Tuhan, kami ingin mengenal kebenaran-Mu, dan kami ingin mengenal diri kami di dalam Tuhan.
sehingga kami tahu siapa kami sebenarnya, apa kata firman Tuhan, apa kata kebenaran-Mu tentang kami. Dan itu yang mendirect kami, itu yang membuat kami bergerak hidup di dalam dunia dengan penuh makna. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu Knowing Myself in Christ. Tema ini kita akan menelusuri tentang siapa diri kita, who am I di dalam Tuhan. Dan kemudian menemukan makna di dalamnya yang membuat kita bisa menjalani hidup dengan semangat sebagai orang-orang muda. Amin. Dan hari ini teman-teman, saya ingin membuka kita dengan satu cerita pengalaman seorang teman, saudara. Satu kali dia baru saja lulus kuliah. Lalu dia mencari pekerjaan. Dan pekerjaan di saat-saat ini sulit untuk didapatkan. Dia buka, googling, cari pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang cocok dengannya. Akhirnya dia mulai menurunkan derajatnya. Dia berpikir, kerja apa saja, yang penting bisa menghasilkan uang. Nah, biasa kan kita seperti itu ya. Lalu akhirnya dia mulai googling, lalu ada seorang teman yang mengirimkan kepada dia satu berita tentang dibukanya lowongan kerja di kebun binatang. Rasanya dia pikir ini bisa, karena pasti pekerjaannya tidak terlalu sulit. Nah, akhirnya dia pergilah ke kebun binatang, memasukkan lamaran, semua dan prosesnya lancar. Bahkan cepat sekali dia dapat kabar kalau dia diterima bekerja di kebun binatang. Lalu hari pertama dia ketemu dengan pimpinan di sana, dan pimpinan berkata bahwa hari ini saya akan memberitahu kamu pekerjaanmu. Saudara, bayangkan apa pekerjaan dia? Dia sendiri juga sangat kaget sekali. Kenapa? Karena ternyata pekerjaan dia itu adalah dia harus memakai kostum binatang gorila, dan berperan seolah-olah menjadi gorila. Kenapa? Karena waktu itu kebun binatang memang agak sedikit rame, tapi gorilanya sedang sakit. Akhirnya dia harus memakai kostum gorila dan dia harus berlagak seperti gorila. 1 minggu dia diberi waktu untuk mempelajari gerak-gerik atau bagaimana menjadi gorila. Dia mulai berpikir bagaimana dia bisa memerankan gorila dengan baik. 1 minggu dia pelajari dan dia siap. Wow, dia tidak membayangkan ternyata pekerjaannya sesulit ini, teman-teman. Akhirnya hari pertama dia mulai menjadi gorila. Wah, ternyata dia bisa, teman-teman. Dan makin lama dia berperan menjadi gorila dan dia makin mahir. Dia sudah bisa berlagak seperti gorila, berjalan seperti gorila, dia mulai memukul-mukul dadanya kalau ada orang-orang melihat dia. Bahkan dia sudah mulai berani untuk melompat dari satu pohon ke satu pohon. Wow, luar biasa saudara-saudara. Nah, satu kali karena dia terlalu semangat menjadi gorila, teman-teman, dia naik ke pohon yang agak tinggi, lalu dia di sana mulai berayun dari satu tempat ke satu tempat, dari satu pohon ke satu pohon. Tapi ternyata ada kecelakaan. Lompatannya terlalu tinggi sehingga dia nyasar ke kandang sebelah. Waktu dia nyasar ke kandang sebelah, dia baru sadar kalau ternyata itu kandang singa. Maka dia mulai melihat singa di sana, singa pun melihat dia, lalu dia berpikir bahwa ini gawat, ini masalah. Dia mulai berperan, dia tidak meninggalkan perannya sebagai seorang gorila, dia mulai pelan-pelan berpikir bagaimana dia bisa keluar dari kandang singa. Singa sudah melihat dia dari jauh dan rasanya singa melihat dia sebagai mangsa, makan siang yang enak. Kalau gorila berhadapan dengan singa, mungkin itu lawan yang adil, tapi sebenarnya kan di dalam kostum ini dia manusia yang punya ketakutan terhadap singa. Singa itu mulai melihat dia dari jauh dan mulai mendekat dia pelan-pelan. Dia bilang ini gawat. Singanya mulai beranjak pelan-pelan mendekati dia. Dia bilang ini masalah, sepertinya saya harus teriak. Kalau tidak saya jadi mangsa singa nih. Dan sangat memalukan bukan? Akhirnya saudara-saudara dia takut sekali lalu dia berteriak, tolong, tolong. Wah, singa itu mendengar dia berteriak, dia langsung lari. Dia lari bergerak ke singa itu juga mendekat pada dia dan dia terus berkata tolong, tolong, tolong. Singa itu makin dekat dengannya, dia berkata, dia berteriak tolong, orang siapapun yang lihat saya tolong, ini manusia bukan gorila. Dia teriak seperti itu dan singa makin dekat dan ketika singa itu dekat saudara-saudara, singa itu bisik di telinganya. Diam goblok, ini gua rekan kerja lu. Saudara-saudara ternyata ada juga temannya yang pakai kostum singa.
Yang kerja sebagai singa, saudara. Singa itu berkata, diam nanti kita ketahuan, nanti kita dipecat, lu mau dipecat. Ternyata ada 2 kostum di sana, saudara. Nah, apa yang ingin saya katakan? What's the point dari cerita ini? Ingin saya katakan adalah teman-teman seringkali di dalam kehidupan ini, sebagai anak-anak muda, kita seringkali suka memakai topeng dan berperan seperti bukan diri kita, bukan? Kita lebih menyenangi memakai topeng di dalam kehidupan kita yang bukan sebenarnya diri kita yang asli. Kita masih suka memainkan peran-peran menjadi orang lain. Kenapa? Karena menjadi diri sendiri kita merasa insecure. Kita merasa tidak percaya diri. Kita merasa bahwa kalau menjadi diri sendiri itu tidak keren. Menjadi orang lain itu akan membuat saya terlihat lebih keren. Akhirnya kita suka memainkan role-role orang lain, menjadi orang lain, menjadi orang yang lebih oke menurut kita. Dan disinilah masalahnya teman-teman. Ketika kita suka berperan, memakai topeng yang bukan sebenarnya diri kita, sebenarnya kita sedang mengalami krisis pengenalan diri. Orang-orang yang masih suka memakai peran-peran yang bukan dirinya, sebenarnya adalah orang-orang yang belum mengenal dirinya dengan baik. Rekan-rekan, mengenal diri itu sangat penting sekali. Mengenal siapa saya dan memahami betul tentang siapa saya itu sangat penting sekali. Saya kutip seorang bernama Neville Symington, seorang psikolog. Dia mengatakan bahwa mengenal diri adalah batu fundamen kesehatan mental. Batu fundamen kesehatan mental. Artinya apa? Orang yang kesehatan mentalnya baik pasti mengenal dirinya. Tapi kalau orang masih suka berperan menjadi orang lain, ada something wrong dengan dirinya. Maka itu mengenal diri sendiri itu sangat penting. Kalau kita suka berperan menjadi orang lain yang bukan diri kita yang asli, ini sebenarnya menunjukkan ada masalah dengan diri kita. Ada krisis identitas yang besar, lubang yang sangat besar di dalam diri kita. Teman-teman, mengenal diri sangat penting. Setidaknya ada 4 alasan kenapa mengenal diri itu sangat penting, teman-teman. Alasan yang pertama adalah mengenal diri sendiri membuat kita mengetahui potensi diri, mengetahui talent kita, mengetahui skill kita, apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan mengerti sebenarnya potensi apa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Akhirnya kita hidup dengan seperti orang yang tidak berguna. Jadi pertama, kalau kita mengenal diri, kita akan mengetahui potensi diri kita. Yang kedua, dengan kita mengenal diri, kita mengetahui nilai diri kita. Banyak orang yang tidak mengenal dirinya sehingga akhirnya dia memandang rendah dirinya sendiri. Ironis bukan? Sangat tragis. Karena dia tidak mengenal dia sendiri, akhirnya dia itu memandang rendah dirinya. Yang ketiga, mengapa penting sekali mengenal diri? Karena dengan mengenal diri kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan ketika kita sedang dalam masalah, siapa yang kita butuhkan karena kita paling tahu diri kita. Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita tidak pernah mengerti apa yang kita butuhkan. Kalau kita merasa kesepian karena kita tidak tahu diri kita, tidak mengenal diri kita merasa bahwa kita harus punya pacar. Namun ketika kita punya pacar, ternyata bukan itu yang kita butuhkan. Akhirnya kita yang sudah punya pacar, pengen kembali jadi apa? Jadi single. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak mengenal diri kita. Akhirnya keputusan-keputusan yang kita buat di dalam diri kita, dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang sebenarnya kebutuhan kita. Akhirnya buat keputusan secara salah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak mengenal diri kita. Kita tidak tahu kebutuhan diri kita, maka itu ketika kita mau lulus SMA dan mau memilih pekerjaan atau jurusan, karena kita tidak kenal diri kita tidak tahu di mana sebenarnya kita harus menentukan keputusan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak tahu diri kita. Maka penting sekali mulai dari usia sekarang, kita sudah tahu siapa diri kita, karena itu akan membuat kita mengerti apa kebutuhan kita. Dan yang keempat adalah ketika kita tahu diri kita, mengenal diri kita tahu tujuan hidup kita di dunia. Keren bukan? Dan ini sebenarnya pertanyaan kita semua. Kita selalu bertanya, what is the purpose of my life, God? Gitu kan? Kamu selalu bertanya itu sepanjang umur.
Dan kalau kamu tidak mengenal diri, ya kamu tidak akan tahu tujuan hidupmu. Jadi sebenarnya paling dasar adalah mengenal diri. Knowing yourself. Itu sangat-sangat penting. Nah teman-teman, ketika kita tahu tentang betapa pentingnya mengenal diri itu, pasti kita langsung sekarang pengen tahu bagaimana saya bisa mengenal diri saya. Nah masalahnya ketika anak-anak muda mencari tahu tentang who am I di dalam dunia ini, mereka pergi kepada referensi yang salah. Mereka pergi kepada apa kata dunia. Dan referensi yang salah akan menuntun pada aplikasi yang salah. Referensi yang salah akan menuntun pada aplikasi kehidupan yang salah. Teman-teman, dunia akan berkata begini, kita itu akan berharga kalau kita itu berkulit putih, berambut lurus, glowing, dan langsing. Karena kita berpikir bahwa dengan begitulah kita menemukan jati diri kita, akhirnya kita berusaha untuk yang tubuhnya langsung menjadi langsing, yang kulitnya mungkin kurang terang, dia pergi salon, habiskan puluhan juta, hanya supaya terlihat glowing. It's okay kalau dia punya uang, kalau tidak punya uang gimana? Masa jual ginjal? Nggak mungkin kan? Tapi karena kita membaca dari referensi yang salah tentang siapa diri kita, akhirnya kita berpikir bahwa dunia akan menghargai saya kalau saya punya penampilan fisik yang bagus. Nah referensi yang salah sekali lagi akan menuntun kita pada aplikasi yang salah. Gitu teman-teman. Pada kenyataannya kan tidak semua seperti itu, tidak semua lahir dengan kulit yang cantik, putih menurut dunia, padahal kulit hitam pun bagus bukan? Tidak semua lahir dengan rambut lurus, tidak semua lahir glowing, tidak semua lahir harus langsing. Tapi karena kita berpikir bahwa ukuran dunia seperti itu, maka kita akhirnya berlomba-lomba seperti itu. Dan sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Referensi dari dunia yang lain tentang diri kita adalah mengatakan bahwa saya itu akan berharga kalau saya itu memiliki followers yang banyak. Akun IG-nya centang biru. Atau mungkin punya uang, punya harta, punya mobil, punya PS5 dan sebagainya. Dengan begitulah saya mungkin akan dihargai dan memiliki identitas diri yang jelas. No teman-teman. Kita terjebak pada jebakan dunia yang salah. Referensi yang salah sekali lagi menuntun pada aplikasi hidup yang salah. Akhirnya nilai diri kita tuh hancur. Ketika kita tidak memiliki followers yang banyak, kita merasa tidak berharga. Kalau kita posting foto, lalu orang nggak nge-likes itu, nggak kasih love itu, kita merasa bahwa aduh, gue nggak berharga. Kenapa? Karena kamu membaca pada referensi yang salah tentang dirimu. Atau yang ketiga, mungkin kita akan berkata bahwa saya akan berharga kalau saya punya pacar yang mungkin artis, foto model atau sebagainya. Atau mungkin saya akan berharga kalau saya punya talenta, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa melakukan banyak hal. Teman-teman, kita terjebak pada jebakan dunia, pada referensi yang salah tentang diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya menuntun hidup kita kepada jalan yang salah. Referensi yang salah sekali lagi apa? Menuntun pada aplikasi yang salah. Maka kalau kamu mengisi otakmu, pikiranmu dengan referensi-referensi yang salah, maka itu hidupmu kadang tidak jelas. Kenapa? Karena kamu membaca pada referensi yang salah. Teman-teman, ada satu cerita yang menarik sekali, tulisan dari Max Lucado. Ini menarik sekali teman-teman ya. Max Lucado bercerita tentang berdongeng tentang sebuah kisah tentang Wemik. Wemik itu adalah boneka kayu, kira-kira gitulah ya. Jadi Lucado mendongengkan ada satu kota kecil yang dipenuhi oleh para Wemiks. Para Wemiks ini diciptakan oleh Eli. Eli itu adalah creator mereka. Nah di kota kecil itu, di kumpulan para Wemik itu, ada satu peraturan yang mereka buat sendiri, yaitu kalau Wemik-Wemik ini bisa buat ini, bisa buat itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, maka mereka akan diberikan bintang di tubuh mereka. Tetapi kalau Wemik itu tidak bisa melakukan apapun yang hebat, yang memukau, maka dia akan diberikan dot hitam di tubuhnya. Nah ada sebuah Wemik, sebuah boneka kayu namanya Punchinello.
Pancinelo ini dia tidak bisa lompat tinggi, dia tidak bisa berenang, dia tidak bisa dancing. Akhirnya tiap kali orang ketemu dengan dia, orang-orang itu akan memberikan dia dot hitam. Karena sekujur tubuhnya penuh dengan dot hitam, teman-teman, dia merasa bahwa dirinya tidak berharga sebagai seorang wemik. Bahkan Pancinelo pernah galau dan dia berpikir bahwa kenapa ya hidup saya seperti ini? Kenapa saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu dan sebagainya. Saya loser, saya tidak berharga, saya tidak bernilai. Di dalam kegalauannya Pancinelo, dia bertemu dengan seorang wemik namanya Lucia. Yang membuat Pancinelo tertarik dengan Lucia adalah karena di tubuh Lucia tidak ada satupun dot hitam dan tidak ada satupun stiker bintang. Bersih saja badannya. Lalu Pancinelo mulai bertanya kepada Lucia, kok bisa kamu tidak ada satupun dot hitam ataupun stiker bintang? Tapi kok kamu terlihat bahagia saja ketika tidak memiliki hal-hal itu? Lucia mengatakan bahwa iya, saya tidak membutuhkan itu. Loh, bagaimana bisa kamu tidak membutuhkan itu? Iya, karena setiap hari saya bertemu dengan pencipta kita, Eli. Rumahnya di puncak gunung itu, kata Lucia kepada Pancinelo. Pancinelo berkata bahwa bagaimana bisa hanya ketemu dengan pencipta kita, kamu bisa bahagia. Lucia berkata bahwa kalau kamu tidak percaya silakan pergi saja ke sana, ke rumah Eli. Maka di dalam kegalauan Pancinelo dia berpikir bahwa oke lah kalau gitu saya akan pergi. Coba-coba pergi ke rumah Eli. Sampai di sana teman-teman, Pancinelo takut sekali masuk ke rumah Eli yang sangat besar. Waktu dia masuk ke rumah Eli, dia pelan-pelan jalannya. Tiba-tiba ada satu suara yang sangat besar berkata, Pancinelo, is that you? Apakah itu kamu? Wah, kaget sekali dan dia melihat Eli dalam bentuk manusia sangat besar sekali. Dan dia berkata, yes, it's me. Lalu Eli mengangkatnya, menempatkan dia di meja dan dia berkata bahwa, wow, Pancinelo, sepertinya kamu punya hari yang buruk. Ada banyak dot hitam di tubuhmu. Lalu kata Pancinelo, ya Eli, maafkan aku tidak bisa melakukan ini dan itu seperti tuntutan para wemiks di kota. Aku tidak berharga dan aku gagal menjadi wemikmu, I'm sorry. Lalu Eli berkata kepada Pancinelo, gagal? Tidak berharga? Bagaimana bisa Pancinelo? Bagiku kau tetap istimewa, bagiku kau tetap berharga. Mendengar itu Pancinelo hanya berkata, hah? Bagaimana mungkin aku istimewa dan berharga? Aku tidak bisa ini dan itu, aku tidak bisa melompat tinggi, aku tidak bisa berenang, aku tidak bisa dancing seperti wemik-wemik lain. Bagaimana mungkin aku berharga? Lalu Eli menatap Pancinelo dan berkata kepada Pancinelo, kamu berharga because you are mine. Kamu berharga Pancinelo. Karena kamu adalah bagian dari diriku. Karena kamu adalah ciptaanku. Sekalipun para wemik memberikan kamu dot hitam atau stiker bintang, I don't care. Karena bagiku kamu tetap istimewa. Sewaktu pulang dari rumah Eli, ketika meninggalkan rumah Eli, dot-dot hitam di tubuh Pancinelo mulai berjatuhan. Kenapa? Karena Pancinelo punya perubahan pemikiran. Dunia boleh mengatakan dia jelek, asalkan pencipta mengatakan dia berharga, itu cukup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kisah yang dikarang oleh Max Lucado ini ingin mengatakan kepada kita begini, saudara, bahwa kita harus menilai diri kita dari referensi yang benar. Dan referensi yang benar itu adalah pencipta kita, amin. Kita harus melihat kembali kepada apa kata pencipta kita dalam firman Tuhan. Sehingga itulah yang kemudian menjadi referensi yang benar kepada kita. Sekali lagi, referensi yang benar akan menuntun kita kepada apa? Aplikasi yang benar, penilaian yang benar tentang diri kita. Dan apa kata firman Tuhan tentang diri kita? Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, ini satu rahasia yang sungguh luar biasa. Teman-teman, kita dijadikan Tuhan
segambar dan serupa dengan pencipta kita. Ciptaan yang lain tidak serupa dengan Tuhan. Hanya manusia yang dikatakan diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Dan bukan hanya itu, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan pada kita, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, termasuk manusia di dalamnya, dan dia berkata bahwa sungguh amat baik. Bukan hanya sekedar berkata baik atau ya baguslah, bukan. Tapi Allah mengatakan bahwa sungguh amat baik. Wow, keren, bukan sungguh amat baik. Dengan kata lain teman-teman, kamu adalah pribadi yang sungguh berharga. Kamu adalah pribadi yang sungguh hebat. Karena kamu diciptakan sungguh amat baik. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, apa arti segambar dan serupa dengan Tuhan, teman-teman? Artinya yang pertama adalah manusia itu fotokopi Allah. Fotokopi itu artinya mirip, tetapi bukan. Manusia itu mirip Allah. Mirip itu sama tapi bukan. Manusia mirip Allah tapi bukan Allah. Maksudnya begitu, teman-teman. Paham ya? Jadi kita itu fotokopinya Allah. Dengan kata lain, di dalam dunia ini kita adalah karya-karya Allah yang hadir di tengah-tengah dunia dan menunjukkan kepada dunia siapa Allah pencipta kita itu. Jika alam begitu menjunjung tinggi kita, pertanyaannya mengapa kamu merendahkan dirimu? Merendahkan dirimu sama dengan merendahkan karya Allah. Kalau kamu suka bullying temanmu ya, bullying fisik, bullying karakter atau apapun itu, ingat kamu sedang merendahkan karya Allah karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, segambar dan serupa dengan Allah mengindikasikan bahwa manusia memiliki relasi istimewa dengan Allah. Wow, kita keren bukan? Kita memiliki relasi yang istimewa dengan Allah. Tremper Longman III, ini ahli Alkitab, mengatakan begini teman-teman. Perlu diakui bahwa konsep gambar Allah adalah sesuatu yang rumit untuk dapat dipastikan dengan tepat. Tetapi tidak diragukan fakta bahwa istilah ini menunjuk pada adanya hubungan yang sangat istimewa dengan Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Teman-teman, kita punya satu hubungan yang istimewa dengan Allah. Kita bisa merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ini satu hubungan yang sangat istimewa, bahkan kita memanggil dia siapa? Bapa. Ini satu hubungan yang sangat istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi pribadi kita sangat berharga dan mendapatkan tempat khusus di hati Allah. Keren bukan? Kalau kamu baca Kejadian, teman-teman, manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah yang tidak berharga. Lalu kita mengatakan bahwa ya berarti saya tidak berharga dong. Tapi Alkitab mencatat bahwa kita dibentuk dari tanah dan dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Keren. Artinya apa teman-teman? Sekalipun kita dari tanah yang tidak berarti, Allah mengasihi kita. Amin. Katakan itu pada dirimu, Allah mengasihiku. Katakan pada dirimu, Allah mengasihiku. Dan itu kata firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, bukan hanya kita dicipta mirip Allah, fotokopi Allah. Bukan hanya kita diberikan tempat khusus menjadi orang yang istimewa, memiliki keistimewaan dengan Allah. Tapi juga teman-teman, kita adalah pribadi yang sangat berharga di dalam Tuhan. Kamu bayangkan kita adalah manusia berdosa yang menurut Alkitab telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita mengkhianati Allah dengan tidak lagi mencintai Allah. Namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus menjadi puncak kasih Allah terhadap manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk merebut kita dari tangan iblis, merebut kita dari hukuman kekal, menggantikan kita di kayu salib, menanggung dosa kita, hukuman yang harusnya kita tanggung.
dihukum kepada dirinya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita dan dia mau kita diselamatkan untuk bersama-sama dengan dia. Bahkan kata Alkitab, Yesus telah mati ketika kita masih ada dalam dosa. Artinya apa? Allah begitu mengasihi kita, sangat besar kasihnya kepada kita, sehingga dia datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kamu dan saya adalah pribadi yang sungguh berharga di dalam Tuhan. Kamu sungguh berharga di dalam Tuhan. Kalau Allah begitu mengasihimu, kenapa kamu seringkali menempatkan dirimu begitu rendah dan tidak bernilai dalam hidup ini? Teman-teman, kamu adalah pribadi yang berharga di dalam Tuhan. Jikalau kamu sudah mengerti tentang siapa dirimu sebenarnya, knowing yourself in Christ, maka satu saja aplikasi yang ingin saya bagikan kepadamu pada hari ini, yaitu don't waste your life. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau kamu tahu betapa berharganya dirimu di dalam Tuhan, maka don't waste your life. Jangan pernah sia-siakan hidupmu di dalam Tuhan. Sejak masa muda ini, pakailah waktumu dengan baik, teman-teman. Pakailah hidupmu dengan baik, isilah waktu-waktumu dengan baik yang memuliakan Tuhan. Karena waktu-waktu itu tidak akan terulang kembali. Kalau kamu tahu siapa dirimu sekarang, maka jalanilah dunia hari ini dengan baik. Don't waste your life dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berarti, yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi pakailah waktu ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuat karya-karya yang baik, agar dunia tahu siapa Tuhan yang kamu layani, siapa penciptamu. Don't waste your life, teman-teman. Kalau kamu pernah berpikir untuk bunuh diri, saya ingin mengatakan ini, teman-teman. Stop it. Jangan lakukan itu. Kamu berharga di mata Tuhan. Dunia boleh memandang kamu rendah, tidak berarti tidak bernilai. Tapi Tuhan memandangmu begitu tinggi. Mengasihimu begitu luar biasa. Maka don't waste your life. Isi hidupmu dengan hal-hal yang baik. Teman-teman, ada seorang rapper namanya Lecrae. Dia adalah seorang rapper Afrika Amerika, teman-teman. Hidupnya begitu rusak ketika masa muda. Dia merampok, mencuri, dia bermain-main dengan hawa nafsu. Dia melakukan banyak dosa di masa mudanya, teman-teman. Tapi satu kali Tuhan menangkap dia dan dia menyadari betapa luar biasa dan berharga dirinya di dalam Tuhan. Sejak saat itu dia berubah dan dia tahu bahwa talenta dia di dalam dirinya adalah nge-rap. Akhirnya teman-teman, dia menjadi rapper Kristen hari ini yang mewartakan kasih Allah, mewartakan Injil melalui lagu rap. Keren bukan? Kamu boleh cek di YouTube Lecrae. Nah, ada satu lagu dia yang saya sangat suka sekali, teman-teman. Judulnya adalah Don't Waste Your Life. Nah, ini terinspirasi dari bukunya John Piper, Don't Waste Your Life. Tadi dalam lagunya ini dia mengatakan mengapa kita jangan menyanyiakan hidup kita yang berharga ini. Tapi pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terinspirasi dari kata-kata John Piper yang mengatakan bahwa remember, you have one life, that's all. You were made for God, don't waste it. Dan lagunya yang berjudul Don't Waste ini saya coba cover itu, teman-teman. Saya coba translate ke bahasa Indonesia dan saya coba sesuaikan dengan flow-nya karena flow-nya sangat berbeda, tapi saya coba menyesuaikan sekalipun tidak benar-benar secara benar-benar apa yang ingin disampaikan, tapi saya mencoba untuk menyesuaikannya, teman-teman. Dan kira-kira begini covernya dan kiranya ini boleh memberkati kamu. Let's go. Yes, don't waste your life, man. Yeah.
Banyak orang takut pada kematian, kemanakah kita setelah kesudahan? Sementara aku terus bertanya, apa arti hidup yang hanya sementara? Jika Kristus nyata, lalu bagaimana? Lukas 12 menulis di sana, kau harus membaca dan renungkan. Kristus telah bangkit, ubah kehidupan. Yes, hidup di dalam Kristus tak akan sia-sia. Hidupku jadi kesaksian pada seluruh dunia. Kristus lebih dari segala yang pernah aku coba, lebih baik dari wanita cantik dan semua nikmat dosaku tidak bohong. Ku diciptakan untuk muliakan namanya, dari debu kita dibentuk untuk jadi penyembahnya. Dia memilih kita dan selamatkan dari hukuman kekal. Yesus mati bagi kita, ini kasih Bapa kekal. Pikul salib sangkal diri, hidupkan jadi berarti. Inilah sesungguhnya arti dari kehidupan sejati. Lupakanlah uang, mobil, famous dan apapun itu. Hidup dalam Tuhan lebih dari semua itu. Yes. Check it. Listen, I'm the dangerous. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kamu tahu betapa berharga dirimu, sekarang kamu tahu who am I sebenarnya, apa kata penciptamu tentang dirimu, maka ingat pesan ini, don't waste your life untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan pernah menyia-nyiakan hidupmu. Pakai hidupmu hari ini dengan hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Ingat kata John Piper, kamu hanya punya satu kehidupan dan hanya itu yang kamu punya. Dan kamu diciptakan oleh Tuhan, maka jangan sia-siakan hidupmu. Don't waste your life. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus meneruskan berita ini kepada teman-teman remaja, teman-teman Korem, GKY Puri. Tuhan berkati mereka agar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh referensi yang benar tentang siapa diri mereka. Sehingga itu boleh menggerakkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyia-nyiakan masa muda mereka untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi sungguh hidup di dalam kebenaran kekudusan. Di dalam Tuhan. Sungguh hidup dengan baik. Mengembangkan dunia sesuai dengan talent dan panggilan Tuhan pada mereka. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengubahkan dunia. Dan menunjukkan kepada dunia siapa pencipta mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena menciptakan kami begitu luar biasa. Dan biarlah kesadaran ini terus menerus digaungkan di dalam diri kami, dalam hati kami. Sehingga kami hidup dengan suatu semangat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak, kami terima firman-Mu Tuhan. Dan kami ingin lakukan, mampukan kami melakukannya dengan baik. Dan ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat Ko Jevin atas firman-Nya. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan sedikit dari firman-Nya. Dan kita juga bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa yang akan selalu melindungi kita dan menemani kita melewati berbagai musim hidup kita dan bahkan melewati badai-badai atau masalah-masalah dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan adalah terus bernaung di hadirat-Nya dan juga berada di bawah kepak sayap-Nya. Juga
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Teman-teman, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita menutup kebaktian kita. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu dan terimalah persembahan yang sudah kami berikan ini. Dan terlebih kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan seluruh aktivitas kebaktian kami pada saat ini Tuhan. Dan ibadah kami yang sejatinya adalah ketika kami hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Hidup di tengah-tengah keluarga kami, hidup di tengah-tengah teman-teman kami. Untuk itu berikanlah kekuatan kepada kami. Untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Dan pakailah kami Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu di dunia di mana kami ada. Kami akan menyelesaikan ibadah ini dan kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did, where all my sin remains, left for dead in your wake. You crashed those angel gates, you left no stone unturned. You stepped out of that grave, showed me all the way. Come on. So here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace owns me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace owns our ground. And your grace owns me now. Your grace owns me now. Your grace owns me now. Your grace owns me So here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. If you feel comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul
surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender.